Ya, baik anak-anakku, kita akan lanjutkan pembahasannya. Kalau kita tadi sudah sampai ke biji ya anak-anak. Hasil dari penyerbukan dan pembuahan adalah menjadi buah atau biji langsung. Dan biji itu nanti yang akan tumbuh menjadi calon individu baru. Calon individu yaitu tumbuhan baru. Yang selanjutnya anak-anak, kita masih bicara tentang perkembangbiakan generatif, yaitu ada macam-macam penyerbukan. Ya, penyerbukan aja ada macam-macam banyak. Ya, penyerbukan. Nah, penyerbukan tadi masih ingat adalah proses siapa? Menempel atau jatuhnya serbuk sari, serbuk sari pada kepala putik atau ujung putiknya. Kalau sudah menempel atau sudah jatuh ke serbuk sari ke putik, itu sudah dikatakan sebagai penyerbukan. Nah, lalu bagaimana proses jatuhnya atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik? Ada macam-macam caranya anak-anakku. Oke, yang pertama tuh bagaimana caranya? Yaitu ada bantuan-bantuan. Siapa yang bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan? Ada macam-macam. Yang pertama, siapa tahu? Dibantu oleh siapa? Yang biasa hinggap di bunga adalah dibantu oleh serangga. Ya, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga atau tumbuh atau hewan itu biasa disebut dengan siapa yang sudah tahu? Iya, betul. Yang bisa dibantu dengan hewan atau serangga itu biasa disebut dengan zodiogami. Ada kata zodiogami. Cara menghafalkannya seperti itu, seperti ini. Ada kata apa ini yang saya garis bawahi? Zodiac. Pasti kalian tidak asing dengan kata zodiak. Nah, itu yang anak-anak sekarang pasti tahu, zodiak atau bintang. Tapi jangan dipercaya, yaitu ramalan-ramalan bintang itu hoax semuanya, tidak ada yang benar. Dan kita di Islam juga dilarang untuk mempercayai tersebut. Poinnya adalah Pak Tua ingin menunjukkan cara menghafal. Ya, dibantu oleh hewan atau di sini serangga, hewan ya ini dibantu. Pak Tua cuma cara menghafalkan saja. Zodiak. Zodiak itu kan lambang-lambangnya adalah hewan-hewan. Biasa ya. Ada apa itu Capricorn. Ada Leo, singa, ya. Ada macam-macam. Nah, zodiak itu adalah hewan, dibantu oleh hewan atau zodiogami, dan hewan yang sering membantu penyerbukan pada tumbuhan adalah serangga. Baik itu bisa lebah, contohnya lebah, ada lagi selain lebah adalah kuku, ada lagi yang suka bau busuk. Tuh, ada kan? Siapa? Lalat. Perasaan bunga baunya harum ya, tidak ada yang busuk ya. Kata siapa bunga tidak ada yang bau busuk? Itu ada bunga yang raksasa terkenal, hanya ada di Indonesia, di Bengkulu, terkenal dengan sebutan bunga bangkai. Baunya busuk ketika dia berkembang. Nah, bau busuk pada bunga bangkai itu nanti akan menarik lalat ini untuk datang. Nah, lalat datang, nah prosesnya seperti ini. Oke ya. Jadi ada lebah, ada kupu, ada lalat, ada macam-macam lagi. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu dibantu oleh angin. Pak, bagaimana angin bisa membantu penyerbukan? Bisa. Ingat, apa ini SP tadi? Serbuk sari atau benang sari. Nah, benang sari itu wujudnya seperti bedak.
seperti tepung. Nah, coba kamu ambil tepung sedikit saja, kamu tiup. Bagaimana? Berhamburan. Ya, itu peran angin ketika membantu penyerbukan. Jadi, ketika diterpa oleh angin, serbuk sari tersebut akan berhamburan karena ringan, kecil sekali partikelnya, seperti tepung. Ditiup oleh angin, akhirnya serbuk sarinya berterbangan. Nah, karena berterbangan berjajaran di mana-mana, ada sebagian benang sari yang menempel ke kepala putik. Nah, disitulah terjadi penyerbukan. Oke. Yang ketiga, dibantu oleh air. Pak, kok aneh-aneh air bisa membantu penyerbukan? Bisa. Contohnya hujan. Contohnya lagi itu tanaman-tanaman yang ada di dalam air, ada di permukaan air. Iya, jadi jangan heran karena kalau air bisa membantu penyerbukan. Pada bunga yang sedang mekar, serbuk sarinya sudah siap untuk melakukan penyerbukan kepada putik. Tiba-tiba mendung, ada hujan. Tetesan-tetesan butiran air hujan itu nanti juga bisa untuk membantu penyerbukan. Bagian kepala sarinya, ada serbuk sarinya, tertetes oleh hujan, tertetes oleh air, akhirnya berhamburan lagi, menempellah ke kepala putik, terjadilah penyerbukan. Bisa. Itu yang disebut dengan hidrogami. Kalau ini aerogami, karena udara, angin itu adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah air, aerogami. Ini sedangkan air itu adalah hidro. Gami itu adalah penyerbukan, hidrogami. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Selain itu anak-anak. Ada angin, ada air, ada serangga. Ada lagi nggak? Ya, masih ada satu lagi. Silakan kalian pergi ke Pakem sana, pergi ke Turi sana, apalagi Sleman terkenal. Ada tumbuhan apa di sana? Salak. Ya, Sleman terkenal dengan salak pondohnya. Nah, salak itu adalah salah satu tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Ya. Nah, manusia membantu seperti apa, Pak? Iya, bisa. Manusia bisa membantu penyerbukan. Ya, ketika bunga itu sudah matang, sudah siap melakukan penyerbukan, oleh manusia diambil yang bunga jantannya. Bunga jantan tadi ada serbuk sarinya, ada benang sarinya, diambil tepung sarinya itu. Nah, ketika dibantu oleh manusia, setelah diambil tepungnya, lalu dihambur-hamburkan ke putik bunga betinanya. Nah, itu namanya penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Dikenal dengan manusia androgami. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan simpan pertanyaannya, nanti silahkan ditanyakan. Bisa japri, bisa macam-macam berhubungan dengan Pak Toha. Silahkan anak-anak ini dipahami dulu. Macamnya penyerbukan ternyata ada 4 yang membantu penyerbukan tumbuhan. Ada serangga atau hewan atau zodiogami, ada dibantu oleh angin, dibantu oleh air, hidrogami, bantu manusia, antropogami. Kurang tulis antropogami. Ya, itu anak-anakku. Macam-macam proses penyerbukan. Ada 4.